Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Selamat pagi, Ibu. Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Baik, Bu. Ya, syukurlah semuanya dalam keadaan baik ya. Nah, sebelum memulai pelajaran, eh, Ibu tidak lupa juga mengucapkan panganjali umat Om Swastiastu. Swastiastu. Nah, agar kita pembelajarannya berjalan dengan lancar, mari kita berdoa sesuai dengan ajaran dan kepercayaannya masing-masing. Silakan Ketua kelas pimpin doanya. Dian Utari, silakan pimpin doanya ya. Oke, Bu. Mari teman-teman sebelum memulai pelajaran kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, baiklah sebelum lanjut ke materi, Ibu akan berikan ice breaking dulu ya. Nah, anak-anak ingat nggak lagu Kopi Saya Bundar? Ingat, Ingat? Bu. Nah, sekarang coba Ibu akan berikan instruksi ya. Nanti kalian ikuti ketika Ibu bilang topi, nyanyikan topi, kalian pegang kepala ya. Nanti ketika Ibu bilang bundar, kalian tangannya begini ya. Nah, ketika bilang saya, tangannya di sini. Ya, sudah bisa kita mulai? Sudah. Nah, yuk kita sambil nyanyi ya, biar semangat ya. Ayo kita mulai saja ya. Yuk, topi saya bundar, topi saya, saya bundar. Ah, masih ternyata ada yang belum konsentrasi ya. Ya. Nah, Ibu itu hanya nyanyian saja ya, biar kalian semangat ya dalam mengikuti pelajaran hari ini. Nah, Ibu lanjutkan untuk hari ini. Ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Oh, semuanya hadir ya. Nah, sebelum lanjut, Ibu ingin tanya kepada anak-anak. Nah, pernahkah anak-anak memiliki kesalahan? Punya kesalahan baik di sekolah maupun di rumah sampai kalian dihukum sama gurunya, pernah? Pernah, Bu. Nah, coba nih ya, pernah kesalahannya apa? Kesalahannya gara-gara nggak buat PR, Bu. Oh, tidak buat tugas ya. Ya. Kenapa dia tidak buat tugas? Lupa, Bu Guru, ada tugasnya kebanyakan. Oh, berarti dia belum bisa mengontrol waktunya ya. Iya, Bu, benar, Bu. Nah, terus ada lagi yang pernah memiliki kesalahan? Dapat dimarahi oleh gurunya. Siapa? Ayo. Bu. Andika, coba Andika. Apa pernah kesalahan yang pernah diperbuat? Salah bawa tugas, Ibu. Salah bawa tugas. Ya, semestinya saya dapat pelajaran bahasa Inggris, saya bawa catatan masak Ibu di rumah, Ibu. Ada nggak yang pernah melakukan kesalahan, misalnya bolos sekolah? Pernah? Pernah, Bu. Siapa itu? Mariani. Mariani, coba. Bu. Mariani. Pernah, Bu. Kenapa kok bolos sekolah? Pacaran, Bu. Pacaran. Nggak suka sama pelajarannya, Bu. Oh, tidak berminat sama apa? Oh ya, berarti Mariani belum bisa kontrol diri ya. Nah, jadi materi hari ini yaitu tentang kontrol diri. Bagaimana jadi anak-anak bisa mengontrol dirinya. Seperti tadi ada yang bolos ya, ada yang tidak buat tugas. Nah, jadi Ibu akan sampaikan itu materi tentang kontrol diri. Namun sebelum ke materi, Ibu akan sampaikan dulu tujuan dari kontrol diri. Yang pertama, peserta didik atau konseling mampu mengembangkan kesadaran dirinya dalam berperilaku sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku dan disadari
dengan penuh tanggung jawab dalam mengikuti suatu proses pembelajaran. Itu tujuan umum dari kontrol diri. Nah, Ibu akan lanjutkan, yaitu ke tujuan khusus. Di sini ada 3 tujuan khususnya, yaitu yang pertama, setelah peserta didik melakukan diskusi kelas, diharapkan dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kontrol diri sesuai dengan penyebabnya dengan tepat. Yang kedua, setelah peserta didik melakukan diskusi kelas, diharapkan dapat mengklasifikasikan aspek-aspek kontrol diri dalam meningkatkan disiplin belajar sesuai dengan kondisi dan potensi peserta didik. Dan yang ketiga, peserta didik itu di dalam berdiskusi kelompok itu dapat menyelesaikan masalah tentang rendahnya disiplin belajar, maka diharapkan dapat mempraktikkan yaitu cara-cara untuk meningkatkan kontrol diri dengan baik. Nah, Ibu akan lanjutkan yaitu dengan pengertian kontrol diri menurut para ahli. Nah, Goldfried dan Merbaum dalam Gufron dan Trisnawati tahun 2011 itu mendefinisikan kontrol diri sebagai suatu kemampuan untuk menyusun, membimbing, mengatur, dan mengarahkan bentuk perilaku yang dapat membawa individu ke arah konsekuensi yang positif. Yang kedua itu ada dari Averill tahun 1973 itu berpendapat bahwa kontrol diri merupakan kemampuan individu untuk memodifikasi perilaku, kemampuan individu dalam mengelola informasi yang tidak diinginkan dengan cara menginterpretasikan serta kemampuan individu memilih suatu tindakan berdasarkan suatu yang diyakini. Nah, yang ketiga itu dari Rodin dalam Sarafino tahun 2011 itu mendefinisikan kontrol diri adalah perasaan bahwa individu dapat membuat keputusan dan mengambil tindakan yang efektif untuk menghasilkan suatu yang diinginkan dan menghindari yang tidak diinginkan. Itu menurut para ahli. Kemudian dapat disimpulkan bahwa kontrol diri adalah yaitu kemampuan individu dalam menyusun, membimbing, serta mengarahkan perilakunya dan memodifikasi perilaku yang tidak diinginkan dengan cara menginterpretasikan serta mampu membuat keputusan atau tindakan yang efektif untuk menghasilkan suatu yang diinginkan. Nah, jadi kalian sudah paham dengan pengertian dari kontrol diri? Bagaimana anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, ya. Baik, kita lanjutkan ke materi aspek-aspek kontrol diri. Nah, di sini aspeknya yang pertama adalah kontrol perilaku. Nah, jadi anak-anak bisa mengontrol perilakunya. Yang pertama ada aspeknya yaitu kemampuan mengatur pelaksanaan. Nah, jadi mampu mengendalikan stimulus yang berasal dari dalam diri maupun mengendalikan stimulus yang berasal dari luar. Ya. Yang kedua, selanjutnya yaitu kemampuan memodifikasi stimulus. Maksudnya di sini mampu mengubah stimulus yang tidak menyenangkan menjadi menyenangkan. Nah, yang kedua ada kontrol diri kognitif. Yaitu kontrol kognitif, yaitu kemampuan memperoleh informasi. Nah, maksudnya di sini mampu memahami serta mengenali berbagai stimulus yang diterima. Terus kemampuan melakukan penilaian. Jadi mampu untuk melakukan penilaian terhadap sesuatu keadaan atau situasi dengan baik dan mampu mengantisipasi stimulus yang tidak menyenangkan. Nah, yang ketiga itu ada kontrol diri dalam pengambilan keputusan. Nah, kemampuan memilih hasil atau tindakan. Jadi maksudnya di sini mengambil tindakan untuk menghadapi suatu masalah dan mampu melakukan pertimbangan terhadap suatu tindakan yang dari berbagai sisi. Nah, itu aspek-aspeknya. Sekarang kita lanjutkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi kontrol diri. Nah, mungkin tadi anak-anak sudah ada
ya yang menjawab itu bahwa ada yang sering bolos tadi si Ibu Mariani ya. Nah, Mariani tadi katanya pernah bolos, kemudian ada yang tidak bawa tugas. Nah, jadi mungkin kalian bisa nanti menentukan faktor apa yang mempengaruhi dari kontrol diri tersebut. Nah, yang pertama itu ada dari faktor internal. Nah, faktor internalnya mungkin yang paling mempengaruhi adalah usia. Nah, semakin bertambah usia seseorang, maka semakin baik kemampuan dirinya untuk mengontrol diri. Nah, yang kedua ada faktor internal. Faktor internal ini faktor dari luar, ya. Itu mungkin yang paling berpengaruh di sini adalah yang pertama yang dari orang tua. Penerapan disiplin orang tua yang semakin demokratis cenderung diikuti tingginya kemampuan mengontrol diri. Nah, kalau ini tergantung dari pola asuh dari orang tuanya. Nah, yang kedua dari lingkungan sekitar, mungkin dari pergaulan ya, dari teman sebaya. Nah, jadi di sini ada manfaat yaitu kontrol diri ya. Manfaat kontrol diri yang pertama yaitu adalah mampu menghadapi segala keadaan. Yang kedua, yaitu mampu mengatur berbagai kepentingan. Dan yang ketiga, yaitu memiliki inisiatif yang tinggi untuk diri sendiri. Nah, dan yang keempat, itu mampu mengendalikan berbagai keputusan. Yang kelima, mampu memberikan arah tujuan yang jelas. Jadi, itu manfaat dari kontrol diri. Nah, yang keenam, lebih mudah meraih tujuan yang diinginkan. Yang ketujuh, mampu untuk mengelola emosi dan tidak gampang untuk frustasi. Yang kedelapan, mampu menjadi pribadi yang lebih kuat. Yang kesembilan, menjadi pribadi yang disiplin, dan juga yang kesepuluh terakhir, yaitu menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Ya. Nah, bagaimana caranya untuk meningkatkan kontrol diri? Nah, di sini Ibu sudah sampaikan ya cara-cara untuk meningkatkan kontrol diri. Yang pertama yaitu menghilangkan atau menghindari godaan. Nah, seperti yang tadi dikatakan Mariani pernah bolos. Nah, mungkin dengan anak-anak ya itu bisa menghindari godaan, misalnya diajak sama temannya untuk bolos seperti itu ya. Jadi bisa kalian lakukan caranya yaitu menghilangkan atau menghindari godaan. Itu yang kedua ada mengukur kemajuan Anda. Nah, jadi kalian harus tahu kemajuan diri Anda sendiri ya. Nah, mempelajari cara mengolah stres. Nah, di sini anak-anak pernah nggak mengalami tekanan? Ada yang pernah mengalami tekanan mungkin karena tugasnya banyak? Ada, Bu. Pernah, Bu. Pernah. Siapa itu? Saya, Saya. Bu. Nia. Mengalami tekanan apa? Tugasnya banyak, apalagi kalau matematika sama informatika saya nggak ngerti, Bu. Oh iya. Berarti nanti ya caranya kalian berarti untuk mengolah stres di sini kalian bisa terapkan caranya nanti ya, yaitu dengan mungkin tarik nafas ya, yaitu melakukan meditasi ya, dan juga kalian harus bisa kontrol diri. Nah, mengontrol. Yang keempat yaitu memprioritaskan suatu hal. Nah, maksudnya memprioritaskan suatu hal di sini kalian harus bisa misalnya contoh membuat jadwal ya, agar tidak selalu misalnya bermain saja. Nah, jadi kalian akan bisa memilah antara bermain dengan belajar. Jadi harus punya jadwal yaitu memprioritaskan suatu hal ya. Yang kelima, memanfaatkan diri sendiri. Maksudnya memanfaatkan diri sendiri di sini. Nah, pernah nggak kalian mengalami kegagalan? Misalnya dalam hal belajar? Pernah. Pernah. Coba Mertiani ceritakan kegagalan apa yang dialami? Waktu itu
Pas ulangan saya nggak bisa jawab, Bu. Terus dapat 2 deh. Berarti eh, tidak belajar ya? Iya, Bu. Karena kurang Nah, kontrol diri. kurang kontrol diri. Karena mungkin lebih senang bermain ya ketimbang belajar. Iya, Bu. Apalagi Waktu pelajarannya itu, yang tidak disukai ya. iya, Bu. Waktu itu ada Nah, film bagus, Bu. Makanya saya lupa sama waktu. nah, maka dari itu ya, itu cara meningkatkannya kalian harus bisa memanfaatkan diri sendiri di mana nanti kalian jangan kegagalan itu dijadikan suatu proses yang misalnya kalian, saya gagal, saya harus memperbaikinya seperti itu ya. Siap, Bu. Nah, Siap. nah di sini ada gambar, nah ada foto-foto di mana anak di gambar ini ya di nomor 1 itu siswa mengikuti pelajaran dengan baik. Nah, yang kedua di sini tampak ada yang ngobrol, berarti ini anaknya ini tidak mampu untuk mengontrol dirinya. Karena ketika gurunya menerangkan, ketika gurunya menyampaikan materi, anak ini asik ngobrol dengan temannya. Nah, yang kedua di sini ada gambar anak sedang mengerjakan tugas. Sedangkan di sini tampak ada anak yang tiduran ya di gambar 2 saat mengerjakan tugas, ini ada yang tiduran seperti ini. Nah, jadi Ibu harapkan kalian ketika belajar itu jangan sampai tidak memperhatikan guru, kemudian keluar masuk kelas ya, apalagi bolos seperti yang dikatakan Mariani tadi ya. Nah, Ibu selanjutnya akan menyampaikan video. Anak, bisa kalian tonton videonya. Nah, ini ada seorang anak yang namanya Alfa, dan juga ada yang namanya di sini ada namanya siswa yang namanya Rizky. Nah, ini sama-sama anaknya ini sama-sama terlambat. Nah, anaknya ini sama-sama terlambat datang ke sekolah, kemudian mereka berkenalan. Ya, jadi Alfa ini memiliki orang tua yang masih utuh, sedangkan Rizky ini tidak memiliki orang tua yang yatim, tapi dia tetap semangat. Sedangkan Alfa ini selalu mengandalkan orang tuanya, jadi tidak mau berubah. Nah, kira-kira yang mana yang kontrol dirinya kurang? Antara Alfa atau Rizky? Yang mana, anak-anak? Alfa. Nah, jadi itu ya, dari cuplikan video tadi, jadi anak Alfa itu memiliki kontrol diri yang kurang. Nah, sedangkan Rizky itu memiliki kontrol diri yang mampu untuk memiliki kontrol diri yang baik, di mana dia berjuang untuk bekerja untuk sekolah. Sedangkan Alfa selalu mengandalkan orang tuanya dan juga selalu marah-marah kepada orang tuanya ketika orang tuanya tidak mau untuk mengantarkannya ke sekolah. Anak-anak, untuk hari ini tadi kan kalian sudah menyaksikan video, jadi Ibu selanjutnya akan memberikan LKPD, ya, di mana anak-anak membentuk kelompok, ya. Jadi ada 3 kelompok, nanti silakan ada kelompok membentuk kelompoknya. Yang pertama, kelompok pertama ada dari kelompoknya Warni mungkin, ya, Ibu tunjuk, ya. Yang kedua Bertiani, dan yang ketiga ini Ayu Suwarningsih. Nah, silakan kalian kerjakan, ya. Sudah selesai mengerjakan? Sudah, Bu. Ya, coba siapa yang mau menyampaikan pendapatnya dulu?
Saya Bu. Ya, silakan Warni. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya dari kelompok saya. Tadi sudah menyimak video yang Ibu tayangkan, yaitu di sini kami membahas tentang faktor internal, di mana yang dapat mempengaruhi kontrol diri adalah usia. Semakin bertambahnya usia seseorang, maka semakin baik kemampuan mengontrol dirinya. Individu yang matang secara psikologis juga akan mampu mengontrol dorongan dari dalam dirinya karena telah mempertimbangkan mana hal yang baik dan mana hal yang kurang baik. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Ya, Bu. bagus sekali Warni. Nah, coba yang lainnya dari kelompok lain bagaimana? Mungkin dari kelompok 1, silakan. Atau kelompok, tadi sudah kelompok 1 ya. Sekarang kelompok 2 coba. Dari Mertiani. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan apa saja aspek-aspek dari kontrol diri. Ada 3 aspek Bu. Yang pertama kontrol perilaku, yang kedua kontrol kognitif, yang ketiga kontrol pengambilan keputusan. Kontrol perilaku adalah kemampuan untuk mengatur pelaksanaan, sedangkan kontrol kognitif adalah kemampuan memperoleh informasi di mana seseorang mampu memahami serta mengenali berbagai stimulus yang diterima. Kalau yang ketiga, kontrol pengambilan keputusan adalah kemampuan memilih hasil atau tindakan, mampu mengambil tindakan dan menghadapi suatu masalah dan mampu melakukan pertimbangan terhadap suatu tindakan dari berbagai sisi. Terima kasih, Bu. Ya, bagus sekali Mertiani. Ya, jadi itu jadi aspek-aspek dari kontrol diri. Ya, dari kelompoknya Mertiani sudah bagus sekali pendapatnya. Coba dari kelompok 3. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Saya dari kelompok 3, yaitu bagaimana cara-cara untuk meningkatkan kontrol diri. Salah satu cara untuk meningkatkan kontrol diri ini yaitu membuat jadwal seperti itu Bu. Jadi kegiatan kita lebih terkontrol. Misalnya kita suka main game, jadi pas ada tugas bisa memanajemen waktu seperti itu. Yang kedua, tahan godaan. Misalnya seperti tadi dibilang, kalau ada yang ingin mengajak bolos, jangan sampai terkena godaan seperti itu, harus kuat diri seperti itu Bu. Terima kasih. Ya, ya bagus sekali pendapatnya dari Ayu Swarningsih. Nah, itu tadi diskusi yang telah kita lakukan. Nah, ada pertanyaan lagi dari anak-anak? Sudah paham dengan apa yang Ibu sampaikan? Sudah, Bu, sudah jelas. Sudah jelas, ya. Nanti kita lanjutkan karena waktu sudah menunjukkan jam istirahat. Ya, jadi pertemuan kali ini Ibu cukupkan sampai di sini. Nah, nanti untuk kuesionernya bisa kalian bagikan ya, bisa kalian isi, dan untuk ketua kelasnya silakan nanti kumpulkan kalau sudah selesai. Nah, akhir kata Ibu tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi. Om Santi Om. Makasih Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama.